Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Junianti. Saya adalah mahasiswa Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Dalam sebuah kegiatan konseling, perlu kita ketahui bahwa bimbingan konseling mempunyai keterampilan khusus. Nah, apa aja sih keterampilan khusus dalam kegiatan konseling? Untuk itu, simak video yang akan saya sampaikan. Keterampilan yang pertama yang perlu kita ketahui adalah keterampilan attending. Attending adalah keterampilan menghampiri konseli. Ketika konseli datang kepada kita, maka perlakuan kita haruslah baik. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah menanyakan kabar kepada konseli, menanyakan apa maksud dan tujuan datang untuk kegiatan konselinya. Keterampilan dalam konseling yang kedua adalah empati. Nah, empati terbagi menjadi dua. Yang pertama, empati secara verbal. Yang kedua, empati secara lisan. Nah, empati verbal dapat kita lakukan melalui sentuhan fisik, seperti menyentuh bahu atau menyentuh tangan konseli ketika konseli merasa sedih. Empati yang kedua adalah empati lisan, yang mana empati lisan ini kita bisa gunakan kalimat ataupun kata-kata yang terungkap dalam diri kita bahwa kita merasakan kesedihan yang dialami oleh konseli. Keterampilan yang ketiga ada refleksi. Nah, refleksi adalah keterampilan untuk merefleksikan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh konseli. Ketika konseli merasakan kesedihan, maka kita sebagai konselor harus bisa menangkap ataupun merefleksikan apa yang dirasakan oleh konseli. Keterampilan yang keempat dalam kegiatan konseling adalah eksplorasi atau eksplorasi masalah. Di sini, konselor diharapkan untuk bisa menelusuri ataupun menggali secara jauh masalah yang dirasakan oleh konseli. Keterampilan yang kelima ada menangkap pesan utama atau kita sebut juga dengan parafrasing, yang mana konselor harus bisa menangkap pesan utama yang disampaikan ataupun yang dirasakan oleh konseli. Keterampilan yang selanjutnya adalah keterampilan bertanya, yang mana bertanya ini perlu dilakukan oleh seorang konselor. Keterampilan bertanya dalam kegiatan konseling terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pertanyaan terbuka, yang kedua ada pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka bisa dijawab oleh konseli dengan secara panjang ataupun secara sederhana. Sedangkan pertanyaan tertutup bisa konseli jawab secara singkat, yaitu dengan mengatakan iya ataupun tidak. Keterampilan yang ketujuh ada dorongan minimal. Nah, dorongan minimal ini biasanya konselor sering menggunakan kata oh, lalu, terus. Nah, hal ini bertujuan untuk memberikan semangat kepada konseli ketika bercerita. Keterampilan yang kedelapan adalah keterampilan mengarahkan, yang mana konselor harus bisa mengarahkan konseli. Salah satu contohnya adalah mengarahkan konseli untuk bermain peran bersama konselor. Keterampilan yang kesembilan ada menyimpulkan sementara. Nah, konselor harus bisa menyimpulkan pesan yang telah tadi diceritakan oleh konseli. Ketika tadi sudah eksplorasi, mengarahkan, nah di sini konselor harus mampu menyimpulkan pesan ataupun permasalahan yang dialami oleh konseli. Keterampilan yang ke-10 ada konfrontasi. Nah, konfrontasi ini adalah kemampuan konselor untuk bisa membaca ataupun mengetahui ekspresi yang ditunjukkan oleh konseli. Ketika konseli merasa sedih ataupun merasa murung, nah di sini konselor bisa memahami mimik wajah ataupun pergerakan yang dilakukan oleh seorang. Keterampilan yang ke-11 ada keterampilan fokus. Nah, di sini konselor harus bisa memfokuskan kembali konseli ketika bercerita. Ketika tadi konseli sudah bercerita panjang lebar, nah di sini konselor harus bisa memfokuskan permasalahan konseli yang dialami.
Keterampilan yang terakhir dalam kegiatan konseling adalah termination ataupun pengakhiran. Digunakan untuk mengakhiri komunikasi atau mengakhiri kegiatan konseling. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada perlombaan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat